Ada kalanya beban kerja terasa begitu berat hingga satu-satunya yang bisa membantumu melepas penat adalah sentuhan yang menenangkan. Malam itu, Dika mencari ketenangan, mencari kehangatan. Tapi yang Dika temukan jauh dari apa yang dia bayangkan. Ikuti ceritanya dalam judul Pijat Plus Plus Berujung Apes. Saat memasuki ruang resepsionis, terlihat begitu kusam furniture dan ruangannya. Cahaya di dalam ruang resepsionis juga begitu suram. Tiba-tiba, Dika disambut seorang wanita separuh umur, berambut merah, dengan perawakan agak gemuk. Selamat malam, Mas. Masnya mau pijat refleksi atau pijat capek-capek? Boleh lihat daftar harganya? Silahkan, ini daftar harganya. Kemudian Dika disodori selembar kertas lusuh yang berisikan daftar harga layanan pijat. Oke tante, saya pilih pijat kesehatan. Oke, mari saya antar ke ruangan tempat pijatnya ya. Akhirnya Dika diantar oleh tante pemilik tempat pijat tersebut. Ruangan tempat pijat itu masuk ke sebuah lorong yang di kanan dan kirinya terdapat kamar-kamar tempat untuk terapi pijat. Lorongnya sempit dan suram, tampak kamar-kamar tersebut sepi dari pengunjung. Untuk terapis kami, ada yang baru namanya Sari. Anaknya cantik, pijatannya juga lumayan enak. Nanti masnya pasti ketagihan. Lalu kami tiba di sebuah kamar kecil. Di situ ada sebuah tempat tidur kecil dan seorang wanita muda berambut panjang yang duduk di pinggir tempat tidur dengan wajah tertunduk. Itu mas terapisnya, namanya Sari. Sari, ini Mas Dika tamu kita. Tolong layani tamu kita dengan baik ya. Jika masnya mau nambah layanan plus-plus, nanti bilang ke Sari saja. Tapi nambah biaya juga. Baik tante, pokoknya kalau servisnya memuaskan, berapapun saya bayar. Tak lama berselang, Dika pun telah berbaring tengkurap di tempat tidur, siap untuk dipijat. Untuk mencairkan suasana yang kaku, Dika memulai pembicaraan. Mbak Sari, umur berapa? Umur 20 tahun, Mas. Mbak Sari, kok pintar memijat? Belajar dari siapa? Atau dulu pernah sekolah pijat kesehatan? Saya dulu belajar dari ibu saya. Oh gitu. Pantesan, enak banget pijitannya. Mbak Sari sudah punya pacar atau belum? Sari masih single, Mas. Nanti saya boleh dong nambah layanan plus-plusnya. Siap, Mas. Sari siap melayani. Oh ya Sari, tangan kamu kok dingin ya? Apakah kamu sakit? Gak, Mas. Sari tidak sakit kok. Leherku pelan-pelan ya. Jangan terlalu keras. Ci, kalau begini rasanya aku bisa jatuh cinta sama sentuhanmu Sari. Tangan Sari mulai menekan lebih kuat. Dika pun mulai resah, tetapi Dika tetap menggoda Sari. Sari, jangan diam saja. Bisikan sesuatu. Katakan kalau kamu juga suka, Sari. Sari tetap hening. Rambutnya perlahan menutupi wajah Dika dari samping. Dekat sekali rambutmu ke wajahku, Sari. Aroma rambutmu Sari seperti wangi melati. Tapi ada sesuatu yang aneh. Saat Dika sedang dipijat oleh Sari, tiba-tiba cahaya dalam ruangan itu berubah menjadi gelap. Sari, kok lampunya mati? Mungkin lampunya konslet, Mas. Sari, pijitanmu kok tambah keras rasanya. Sari, pelan dong. Ini bukan pijatan lagi. Tanganmu kenapa? Kok tajam sekali? Perlahan, ruangan kembali terang.
Kamu kenapa, Sari? Kamu mau bunuh aku kah? Leherku serasa tercekik. Lalu Dika berbalik. Betapa terkejutnya Dika melihat sosok Sari berubah menjadi sosok yang menakutkan. Wajahnya pucat, matanya bolong, lidahnya menjulur keluar, serta tangannya hitam berkuku panjang seakan ingin mencekik Dika. Enak tidak pijatanku, Mas? Melihat di depannya ada makhluk yang mengerikan. Seketika Dika berteriak sekencang-kencangnya. Tiba-tiba sebuah cahaya putih datang memasuki kamar tersebut dan terdengar suara orang membaca ayat kursi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiba-tiba muncul seorang kakek berbaju gamis putih sambil mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, pulanglah. Mereka sudah pergi sekarang. Kakek ini siapa? Dan mengapa kakek ke sini? Aku tadi melihatmu masuk ke sini. Kamu tahu ini tempat apa? Ini tempat pijat kesehatan, kek. Dulu ini memang tempat pijat kesehatan, tapi oleh pemiliknya disalahgunakan untuk prostitusi. Hingga suatu hari, salah satu terapisnya yang bernama Sari diperkosa dan dibunuh oleh pelanggannya. Hingga kemudian polisi menutup tempat ini karena tempat ini selain digunakan untuk prostitusi, juga untuk mengedarkan barang terlarang. Jadi, yang tadi memijatku adalah hantu? Benar, nak. Untung aku cepat datang menolongmu. Jika tidak, kamu akan dibawa ke alam mereka. Lihatlah sekelilingmu. Bangunan ini telah puluhan tahun terbengkalai. Para setan dan dedemit mengacaukan pikiranmu sehingga kamu tertipu oleh mereka dan masuk ke dalam jebakan mereka. Lalu setelah sadar, Dika melihat apa yang ada di sekitarnya. Tempat tidur yang tadi terasa empuk ternyata hanya sebuah dipan tua tanpa kasur. Tembok terlihat retak dan banyak rumah laba-laba menghiasi dinding itu. Sekarang pulanglah, keluarlah dari pintu itu dan jangan kembali lagi. Pertebal imanmu agar tidak terperangkap tipu daya iblis. Akhirnya Dika menuruti nasihat kakek itu dan melangkah keluar menuju pintu